jamaahnya tertib, kan gitu ya. Baca Qur'annya ini, tapi dia dalam hatinya itu menginginkan agar jabatannya itu tetap aja di situ. Berarti dia ibadahnya untuk duniawi. Untuk duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Siraman Kolbu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya masalah diberikan kemudahan penyelesaian permasalahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Selamat sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pemirsa, tema kita pagi hari ini sebetulnya menyita perhatian juga sebetulnya ya. Sudah ibadah kok belum sukses nih temanya ini nih. Sudah ibadah kok belum sukses. Sepertinya kayak ada perhitungan dengan Allah atau seperti apa nih kalau dari temanya Pak Ustadz? Karena sebetulnya kalau untuk duniawi sendiri kan Pak Ustadz sering mengatakan bahwa sukses itu sebetulnya tidak ada ya. Sukses itu untuk memang ukuran duniawi ya. Duniawi aja. Untuk akhirat baru ada. Kalau akhirat itu ya tergantung amal soleh kita. Kita juga nggak tahu juga sih ya. Kalau misalkan Allah izinkan masuk surga, itu baru dikatakan sukses kali Pak Ustadz ya? Iya. Selama apa yang kita jalani di dunia, sampai dengan hisab di akhirat kelak masuk surga, itu sukses kan gitu ya? Insya Allah ya. Nah, ini mengenai tema kita pagi hari ini, sudah ibadah kok belum sukses. Tausiah dan tanggapan dari Pak Ustadz Danu, silahkan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita sangat bagus sekali. Sudah ibadah kok belum sukses. Jadi di sini ada dua keadaan, ibadah dan sukses. Kalau ibadah tidak akan berhubungan dengan sukses, insya Allah. Ibadah itu takarannya adalah satu ayat ya. Kita lihat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini menceritakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti semua yang kita lakukan dengan sholat kita, dengan ibadah-ibadah kita, dengan hidupnya kita, hidup itu termasuk kerjaan kita, berkeluarganya kita, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan makhluk lain, sampai ke arah kematian kita hanya karena Allah. Jadi di sini tidak ada menceritakan tentang suksesnya sesuatu di dunia. Jadi semuanya dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Sudah kewajibannya itu. Sudah kewajibannya seperti itu. Kalaupun seseorang itu sholatnya untuk menjaga agar jabatannya tidak diturunkan, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Berarti ini menyimpang dari kaidah yang sholat itu lillahi ta'ala. Ibadah, dia puasanya rajin, dia jamaahnya tertib, kan gitu ya. Baca Qur'annya ini, tapi dia dalam hatinya itu menginginkan agar jabatannya itu tetap aja di situ. Berarti dia ibadahnya untuk duniawi. Untuk duniawi. Memang itu bisa dikatakan itu sukses bagi orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala nongkrong di dudukan itu. Tetapi belum tentu di hadapan Allah Ta'ala beneran besok di akhirat itu sukses, belum tentu. Karena nilai sholatnya, nilai ibadahnya, nilai hidupnya dia tidak ada Allahnya, tidak ada karena Allah, tidak ada untuk mencari ridho, tetapi hanya mencari duniawinya. Dikasihlah oleh Allah Ta'ala duniawi, tetapi di akhirat belum tentu dia dikasih, bahkan bisa dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Pada waktu dihisap, dosanya lebih besar daripada amal solehnya. Berarti ketika seseorang itu sukses, semata-mata memang karena Allah aja mau ngasih dia sukses. Maksudnya dalam kacamata manusia gitu Pak Ustadz ya? Ya, manusia tetap harus ikhtiar. Karena di dalam Quran diceritakan suruh ikhtiar. Dalam hadis juga kita disuruh untuk berusaha. Rasul sendiri juga bekerja. Jadi kita harus pahami bahwa ikhtiar itu juga karena Allah. Bekerja itu karena Allah. Biar nanti Allah yang mengatur rezeki kita. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai ibadah kita itu kita tukar dengan dunia. Itu rugi. Rugi akhiratnya. Persoalan dunia, bisa aja seseorang itu kelihatan ibadahnya biasa, kemudian sehari-harinya biasa, tapi dia hartanya banyak. Dia
sanjung-sanjung oleh orang. Dia bisa ngeluarin bikin orang itu berjejak kagum dengan hartanya. Tetapi ibadahnya biasa. Itu namanya istijrat. Walaupun dia orang muslim Ustaz, walaupun dia seorang muslim, itu istijrat. Jebakan. Hati-hati itu ya. Nah, makanya di sini kita harus pahami, niatkan semua kehidupan kita itu karena Allah. Ya, mau sholatnya kita, mau baca Qur'annya kita, lillahi ta'ala. Jangan kita nyerempet di hati kita itu untuk duniawi. Jangan sekali-kali. Belajar mulai saat ini. Karena nanti kalau sudah di akhirat, wallahu alam, saya nggak bisa cerita, tapi nggak akan diterima. Insya Allah pasti nggak akan diterima. Hati-hati. Ya, innamal a'malu binniyat itu kunci penting walaupun kelihatannya itu diremehkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Hati-hati jangan merasa sukses di dunia, bisa aja merugi di akhirat. Kita mending mematuhi perintah Allah, biarlah Allah yang mengatur. Tetap kita ikhtiar di dunia. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa lebih sujud kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Dano. Masya Allah, luar biasa tausiahnya. Selanjutnya akan memberikan tausiah seputar tema kita, sudah ibadah kok belum sukses. Kita persilakan Ustadz Abi Gibran. Silakan Ustadz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kehidupan kita sebagai jalan untuk meraih kecintaan Allah untuk kita semua. Tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah sudah ibadah kok belum sukses. Ikhwan fillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konotasi sukses ini lebih berbau ke arah dunia, sehingga barometer orang melupakan pada akhiratnya. Mereka hanya menjadikan kacamata dunia ini adalah ukuran kesuksesan mereka. Orang punya rumah, orang punya mobil, orang punya kekayaan, orang punya kekuasaan. Ini yang kadang dipikirkan kesuksesan. Padahal segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah ujian. Kemiskinan ujian, kesusahan ujian, berbagai macam kenikmatan ujian. Tinggal tergantung dari bagaimana kita, bukan hanya ukuran dunia, tapilah berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kendaraan dunia ini bisa menjadikan kita selamat bukan hanya di dunia, tapi berharaplah kepada Allah agar selamat di akhirat kelak. Oleh karenanya banyak di antara hamba Allah umat Nabi Muhammad yang mereka ibadah pengen kaya. Ada yang begitu, Bang? Ada Pak Ustadz. Mana orangnya, Bang? Itu di belakang Pak Ustadz tadi. Mereka baca Quran pengen diangkat derajatnya. Mereka puasa hanya ingin mendapatkan duniawi. Tapi mohon maaf, apapun yang mereka lakukan tidak akan sedikit pun mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak manusia, mereka ibadah, mereka puasa, mereka sholat, mereka melakukan kebaikan, bukan mengharapkan keridhaan Allah, tapi hanya niatnya semata-mata pada dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegaskan kepada kita, siapa orang yang mereka bertakwa pasti diberikan jalan keluar. Sebagaimana Allah ingatkan, ittaqullah yaj'al lakum makhraja min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang berjalan dan menjalani kehidupannya, mereka takwa, ibadah, menjalankan segalanya atas apa yang menjadi perintah Allah, maka di situ pasti akan ada kemudahan. Apa caranya? Hadirkan Allah dalam sholat kita. Ada orang sholat bukan karena Allah, karena dilihat oleh mertua. Ada yang begitu, Bang? Ada, Pak Ustadz. Mana orangnya? Ntar saya telepon dulu. Nah, ada mereka melakukan kebaikan bukan karena Allah pengen dipuji orang. Ada yang begitu, ada. Nah, artinya kenapa doa kita tidak dikabulkan? Kenapa
harapan kita tidak tercapai boleh jadi karena niat kita bukan karena Allah. Ibadah kita, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena boleh jadi apa yang kita lakukan jauh daripada nilai-nilai dan tuntunan agama. Mari kita perbaiki, semoga ini jadi jalan Allah sukseskan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Abe. Terima Bobi, kasih. Ya, Ustadz, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, apapun yang ada di dunia ini, semuanya kelak akan kita tinggalkan. Manusia akan meninggal, yaitu meninggalkan dunia ini. Jikalau kita beribadah hanya untuk duniawi, rasanya sangat disayangkan. Kita ibadah, niatkan karena Allah, untuk akhirat kelak, mudah-mudahan Allah izinkan kita semua, termasuk pemirsa Siraman Kolbu semua juga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Ikhtiar di dunia untuk mencari pekerjaan sebagaimana diperintahkan oleh Allah, bertawakal, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dunia wal akhirat. Atau yang bernama asli Cahya Firda Safitri adalah seorang penyanyi dangdut kelahiran Malang 26 April 1991 yang mengawali karir sebagai vokalis grup band Deja Vu pada 2004. Saat ini, Baby menekuni dunia disc jockey. Ini dia, Baby Faye. Assalamualaikum Baby. Waalaikumsalam. Aduh. Ustadz. Tapi Baby, Bobby pas gitu ya. Iya. Secara nyebutnya enak, Baby, ya Bobby, enak gitu. Gampang ya? Gampang. Ada sepatu Ada masuk mepas ya. studio nanti. Kenapa Pak Ustadz? Ada sepatu masuk studio. Nah itu tuh. Kalau begitu kita ganti topik. Iya. Baby, sempat jadi vokalis band katanya. Iya. Apa nama bandnya? Deja Vu dulu. Deja Vu? Iya. Kalau Ustadz Abe pernah tambal band kalau nggak salah ya? Iya, dulu Mas Bobi. Iya, pernah jadi vokalis band, jadi penyanyi dangdut, sekarang jadi disc jockey. Kesibukan apa nih Baby sekarang? Sekarang masih ngevlog aja. Terus kalau DJ masih belum, karena kan banyak klub Lagi pada pandemi tutup. ya. Iya. Ngevlog katanya Baby ini punya konten mistis ya. Iya, betul. Jadi kalau bikin konten itu ngevlog di kuburan gitu Pak Ustadz. Di Iya. rumah-rumah kosong, di tempat-tempat angker lah. Dan katanya badan terasa panas setiap bikin konten vlog. Seperti ada makhluk gaib ikut pulang ke rumah. Perut sering terasa begas seperti banyak gas. Hal apa yang harus diperbaiki? Emang bener kerasa ada makhluk yang ikut pulang ke rumah habis ngevlog? Pernah Pernah lihat gitu? kejadian. Pernah kelihatan? Pertama bentuknya? konten. Iya. Udah pernah ngeliat bentuknya. Wajib. Saya kagetan orang. Iya. Asik nih. Asik nih. Langsung ngeri. Nih. Anget. Gimana? Apa yang ikut Beb waktu itu? Waktu itu Bayangannya bentuk apa gitu rasanya? sliver aja, terus ngejatuhin barang-barang yang ada di kamar. Ngejatuhin barang-barang yang di kamar. Parfum dijatuhin, sepatu dijatuhin gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Karena kalau Baby ini kan dulu, ingat waktu pertama kesini waktu itu, keluhannya tuh pernah ada yang suka ya genderuwo ya waktu itu kalau nggak salah ya. Tapi kalau saya boleh ikut nimbrung nih, Iya. yang jatuh-jatuhin, yang khusus Oke, jatuh-jatuhin jatuh-jatuhin, tadi ya. ya. Itu parfum dijatuhin, sepatu dilempar gitu. Iya. Sempat lihat nggak yang jatuhin? Pasti nggak? Nggak. Oh nggak lihat. Nggak tahu siapa kira-kira. Siapa Pak? Itu hantunya namanya istri. Hah? Istri. Istri. Oh, itu mah ketahuan dong aslinya Bosan. Bahaya kalau itu Bang. Tangkap basah. Tangkep basah. Ada yang nyatronin kalau itu. Istri tua yang Kamu di sini rupanya Mas. ngamuk. Ngamuk. Jadi kalau melihat makhluk ketika ngevlog, katanya pernah lihat kuntilanak juga betul ya? Iya. Itu seperti apa bentuknya tuh? Yang kuntilanak. Heeh. Kalau kuntilanak itu kalau di TV-TV kan kayak orang berdiri gitu kan. Kalau lihat aslinya tuh nggak seperti itu. Gimana tuh? Dia lebih tipis kayak triplek, kayak asap gitu. Terus matanya merah. Dia itu kayak pergerakannya cepat banget, kayak lentur banget gitu. Dan itu bisa berapa detik aja. Oh. Itu yang saya lihat.
Apalagi yang dilihat selain bentuk kuntilanak? Pocong pernah. Pocong pernah. Bentuknya begitu, keikat-ikat bulat-bulat begitu. Kalau pocong itu malah memang ditahan ya, ditarik supaya nggak langsung kabur gitu. Itu yang lihat bukan hanya saya aja, banyak tim, adik saya juga. Terus sama bintang tamu yang datang ke acara saya. Dan itu sampai saya megang kamera tuh sampai begini. Gemeter. Karena itu bentuknya di sini, suaranya di sana. Tapi bener bentuknya ikat-ikat gitu. Bentuknya ikat, terus dia itu kayak ngeluarin apa sih, kayak darah gitu loh. Kayaknya meninggal baru atau kayak gimana. Meninggal baru. Berarti masih diplastikin dong kalau Masih diplastikin. Dan yang saya kan nggak mau deket kan. Kena COVID. Kayaknya kena COVID. Jadi itu yang ngonten itu kan saya, tapi agak jauhan. Yang ngambil video lebih deket. Jadi waktu udah pulang dari tempat itu, yang videoin tim saya kecelakaan. Pulang dari sana, iya, hancur semua. Oh, gitu. Setelah melihat itu penampakan. Dia nggak mau memang divideoin, tapi kita paksa, ayo dong cepetan ambil. Sebenarnya teman saya nggak berani juga, tapi aku suruh-suruh, akhirnya kecelakaan pulangnya. Kecelakaan. Gitu. Ada kok di konten YouTube aku yang ada terakhir. Ya? Ada. Kita tonton deh, penasaran juga saya tuh pengen lihat tuh bener ada pocong atau kuntilanak pengen lihat. Ada teman saya itu habis dia itu ngeliat pocong, dia dapat uang. Oh, bisa Pak? Iya, beberapa kali begitu. Karena habis dia lihat pocong itu, emang dia gajian besoknya. Alhamdulillah. Kalau saya Pak Ustadz habis lihat pocong ngeluarin duit. Iya. Aduh, bener. Aduh. Kalau saya kebalikannya Pak Ustadz juga, habis lihat pocong hilang setengah uang saya. Awal bulan. Uang belanja. Dipalakin.